Perkenalkan, nama saya David Christian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal hacker yang berjudul Candice. Di soal ini, kita diminta untuk menghitung jumlah permen yang diberikan guru kepada murid-muridnya seminimal mungkin. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, untuk input yang pertama, kita diminta input untuk jumlah muridnya. Terus di baris selanjutnya adalah jumlah rating dari masing-masing anak tersebut. Untuk soal yang pertama ini, hasilnya adalah 4. Karena jika dibandingkan 1 dan 2, lebih banyak murid yang kedua, yaitu dia memiliki rating 2. Jadi yang kedua ini adalah, jadi urutannya 1, 2, 1. Untuk selanjutnya kita bandingkan 2 dan 2. Karena sama saja, maka tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah, jadi 1, 2, 1. Selanjutnya, diputar balik. 2 dibanding 2, murid ketiga dibandingkan murid 2. Karena murid 3 memiliki rating lebih banyak, tapi Candice-nya lebih dikit, maka ditambah jumlah permennya dari murid ketiga. Makanya urutannya jadi 1, 2, 2. Berikut saya sudah menulis codingan dari solusi dari soal hackering tersebut. Di dalam codingan saya, tidak banyak berubah dari dari kode yang diminta dari HackerRank. Di sini dari HackerRanknya sudah diminta untuk memasukkan include dari ke-9 fungsi library ini. Di dalam codingannya sendiri terdapat tiga fungsi, yaitu fungsi pertama adalah bernama Candice. Fungsi ini berfungsi sebagai solusinya. Kedua adalah inMain. Fungsi ini adalah fungsi utama, dan char pointer readline ini adalah fungsi yang bertujuan untuk membaca inputan berupa string dari karakter pertama sampai karakter terakhir yang memiliki spasi di dalamnya. Karena kita langsung saja ke fungsi utama. Di baris pertama, di sini disediakan fungsi file untuk membuka file. Terus di sini ada char pointer and m pointer. Ini untuk menampung karakter setelah spasi atau karakter setelah angka yang dimasukkan. Terus char pointer nsr ini adalah keseluruhan dari inputan, tempat menampung keseluruhan dari inputan. Dan fungsi readline ini untuk membaca tipe data karakter dari karakter pertama sampai karakter terakhir yang mungkin memiliki spasi. Dan inen ini untuk menampung strtol dari sini. Strtol ini adalah fungsi untuk mengubah string menjadi integer long. Str ini adalah stringnya, dan pointer ini adalah tempat menaruh karakter setelah angka. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita memiliki string 2000 ya segini, 3000 2 juta, dan kita memiliki char di belakangnya, maka ketika kita jalankan rate-nya akan memiliki hasil menjadi angkanya saja, yaitu 2 juta ini. Sedangkan yang pointer PTR-nya itu menampung kalimat ini, this is test. Seperti itu fungsinya. Selanjutnya kita membuat variabel pointer array untuk menampung rating dari murid-murid tersebut, dan disediakan tempat di dalam memori
sebanyak size dari integer dikali dengan jumlah muridnya atau n. Terus jangan lupa kita membuat variabel i untuk menampung sebagai seperti counter untuk looping. Selanjutnya kita melakukan looping. Dalam looping ini intinya adalah menginput nilai value rating dari masing-masing murid. Sama seperti sebelumnya, ini tidak berbeda jauh dengan seperti ini. Nah, saya belum jelaskan sebelumnya tentang ini. Jadi jika yang ditampungnya itu sama dengan string atau yang ditampungnya itu sama dengan akhir dari string, maka dia akan keluar dan menulis exit failure atau programnya itu gagal, maka dia akan keluar. Selanjutnya kita ada pointer array plus i sama dengan array item. Jadi ini tuh untuk nilai rating dari masing-masing muridnya. Sama seperti array biasanya. Sama seperti ini. Tidak berbeda jauh seperti ini. Nah, selanjutnya kita sediakan variabel array count dan disetting sama dengan 0. Terus kita buat variabel result untuk menampung return dari fungsi candies. Tidak lupa kita print hasilnya. Dan tidak lupa kita menutup filenya karena kita membaca dari file. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari candies. Pertama kita siapkan variabel i menggunakan tipe data long untuk menyesuaikan dengan constraint dari soal. Selanjutnya kita membuat array candies dengan tipe data long dan menampung sebanyak n atau enggak array count sama saja di sini. Terus pertama kita setting semua permen yang didapatkan masing-masing murid menjadi 1 terlebih dahulu karena minimal mereka mendapatkan 1. Terus tidak lupa kita melakukan looping sebanyak n kali untuk mengecek dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Apakah yang berseberangan itu nilai yang kanannya lebih dari nilai dari kirinya. Dan jika itu benar, maka candies yang nilai dari kanan akan ditambah dengan jumlah candies yang ada di kiri. Selanjutnya, kita melakukan looping, tapi dibalik. Jadi dari nilai kedua paling terakhir, terus di compare antara tetangganya, dan jika rating dari indeks yang sebelah kirinya lebih dari indeks sebelah kanannya, dan jumlah permen dari indeks sebelah kiri dan permen jumlah dari indeks sebelah kanan ditambah 1, itu dia kurang. Maka candies yang permen dari indeks yang sebelah kiri akan dijadikan sama dengan candies sebelah kanan tetapi ditambah 1. Selanjutnya kita membuat variabel result ini untuk menampung hasilnya. Terus tidak lupa kita looping dari awal sampai akhir sebanyak n kali. Jadi resultnya itu ditambah dengan jumlah candies. Jangan lupa kita return result. Selanjutnya langsung saja kita coba program dari codingan yang saya buat. Untuk sampel output pertama, hasilnya sama dengan 4, berarti berhasil. Untuk input kedua, outputnya 19, berarti berhasil. Untuk input kedua, ketiga.
Inputnya 12 dan berhasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa. Di sini saya sudah sediakan untuk tesnya. Saya akan uncomment terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Awalnya di set 1. Terus kita bandingkan jumlah ratingnya. Pertama 2 dan 4. 2 dan 4 ini 4 lebih dari yang kedua ini. Maka dia ditambah 1 menjadi 1, 2. Dan selanjutnya kita bandingkan 4 dan 2. Karena 2-nya tidak lebih dari 4, maka tidak ada yang berubah. Selanjutnya 6 dibanding dengan 2. Karena lebih dia ditambah 1. Terus 7 dengan 1 dengan 6 terlebih dahulu. Karena dia lebih kecil, maka tidak ada perubahan. Terus 7 dengan 1, karena 7 lebih, maka dia bertambah 1 permennya. Dan 8 dengan 7. Karena 8 ini lebih, jadi dia ditambahkan dengan jumlah permen sebelumnya, yaitu 1 ditambah 2, menjadi 3. Terus selanjutnya 9 dan 8. Karena 9 lebih dari 8, maka jumlah permen ditambah dengan jumlah permen dari 8, yaitu 1 ditambah dengan 3, menjadi 4. Selanjutnya 2 dengan 9. Karena 2 lebih kecil dari 9, maka tidak ada perubahan. Terakhir 1 dengan 2. Karena dia lebih kecil, tidak ada perubahan. Selanjutnya, kita akan mengecek tapi dari kebalikannya untuk memperbaiki semua ini, karena ini dia tidak sesuai dengan apa yang diminta dengan soal. Jadi kita kembalikan. Saya bandingkan 2 dengan 1. Karena 2 ini lebih dari 1 dan jumlah permennya itu kurang atau sama dengan maksudnya kurang, maka dia ditambahkan menjadi 2. Menjadi 2 yang ini. Selanjutnya 2 dengan 9, karena selanjutnya 9 dengan 2 karena dia lebih besar, tidak ada perubahan. 8 dan 9 karena tidak ada perubahan. Karena dia lebih kecil, maka tidak ada perubahan. Tetapi permennya lebih sedikit, maka tidak perubahan. Terus 1 dengan 7, dia lebih kecil, tidak ada perubahan. Dan selanjutnya tidak ada perubahan jika kita lihat. Maka hasilnya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Dan totalnya adalah 19. Dan kita coba masukkan ke dalam HackerRank-nya. Tidak lupa untuk menyesuaikan soal, kita ubah printf menjadi fprintf. Dan kita run code terlebih dahulu. Untuk sampel test case-nya berhasil semua. Dan jika kita submit, ke 16 test case-nya berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.